Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 31 sampai pasal 24 ayat 9. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 31 sampai pasal 24 ayat 9 yang menyajikan 2 perikop, yaitu tentang lanjutan dipindahkan secara rahasia oleh kepala pasukan kepada Gubernur Felix pasal 23 ayat 31 sampai 35 dan dituduh oleh pengacara agama Yahudi pasal 24 ayat 1 sampai 9. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada malam hari ke Antipatris. Antipatris adalah suatu tempat sekitar 59 km Roma jauhnya dari Yerusalem dan sekitar 38 km jauhnya dari Kaisarea. Pasal 23 ayat 33 sampai 35 menceritakan apa yang terjadi ketika Paulus dibawa ke Kaisarea. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada gubernur serta menyerahkan Paulus kepadanya. Setelah membaca surat itu, gubernur bertanya kepada Paulus dari provinsi mana asalnya. Ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Istana yang dibangun oleh Herodes Agung ini adalah istana raja-raja sebelumnya. Tempat itu menjadi kediaman resmi gubernur Romawi untuk provinsi Yudea. Di sana Paulus dijaga secara longgar, tidak dikurung di dalam penjara yang umum. Selanjutnya kita akan melihat apa yang terjadi atas diri Paulus di bawah pemerintahan Felix, gubernur Romawi di Kaisarea. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap gubernur dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Juru bicara Tertulus adalah seorang pengacara, pembela, orang yang mengerti prosedur hukum Romawi. Pasal 24 ayat 2 sampai 4 melanjutkan, Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia,
oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa ini. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Perkataan Tertulus di sini menunjukkan kerendahannya, tidak memiliki standar moral. Tertulus berkata mengenai Paulus, kami dapati bahwa orang ini adalah penyakit sampah, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari aliran Nasrani. Di sini kita memiliki tuduhan 3 lapis. Pertama, Tertulus menuduh Paulus adalah penyakit sampar. Penyakit sampar itu penuh dengan kuman-kuman yang jahat. Namun, Paulus penuh dengan kuman-kuman yang positif. Kuman-kuman dari Kristus yang bangkit bagi perkembangbiakan Kristus dengan menyalurkan Kristus kepada orang lain. Kita semua harus menjadi penyakit sampar yang demikian. Kedua, Tertulus memberi Paulus gelar pengacau. Ia menuduh Paulus adalah seorang pengacau yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh bagian bumi yang berpenghuni. Ketiga, Tertulus menyatakan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari aliran Nasrani. Kata aliran di sini sedikit banyak sama dengan ajaran sesat pada hari ini. Perkataan Tertulus menunjukkan bahwa orang Yahudi menganggap orang-orang yang percaya dalam Tuhan Yesus sebagai orang Nasrani. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13, kaum beriman untuk kali pertama disebut Kristen di Antioquia. Saudara-saudari, orang-orang Kristen adalah orang-orang Kristus, orang-orang yang memperhidupkan Kristus. Di sini pengacara Yahudi memberikan julukan lain kepada orang beriman, orang Nasrani. Pemakaian julukan ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman dianggap pengikut-pengikut Yesus, orang Nazaret. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur padamu untuk firman yang kami baca pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sungguh walaupun Paulus sebagai saksimu yang hidup, oh Tuhan, ditangkap, didakwa dan dianiaya. Namun Tuhan, dia tetap berdiri teguh menjadi saksimu yang setia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh ini adalah teladan yang begitu baik. Oh Tuhan, yang boleh kami ikuti dalam kehidupan kami pada hari ini. Oh Tuhan, jadikan kami pengikut-pengikut-Mu yang setia. Terlebih sebagai saksi-saksi-Mu yang hidup. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang bisa Kau pakai bagi perkembangbiakan Kristus yang bangkit. Oh Tuhan, jadilah kami dengan diri-Mu, sehingga banyak orang melalui kami ya Tuhan, mendapatkan Dikau. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi bagian dari penyebar perkembangbiakan Kristus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau menjadi orang yang dipenuhi oleh Dikau, menjadi ekspresi-Mu, Tuhan, bukan sekedar hanya pengikut-Mu, tetapi kami menjadi orang yang dimiliki oleh Dikau. Oh Tuhan Yesus, orang-orang Nasrani yang sejati. Syukur padamu Tuhan.